Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ali Puji Lestari, Guru TK Islam Al-Falah, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, CGB Angkatan 7, dengan fasilitator Ibu Mintarsih dan pengajar praktik Ibu Retna Mardining Tias. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya modul 1.4 tentang budaya positif. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang. Latar belakangnya adalah murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya adalah tujuan aksi nyata. Yang pertama yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. 2. Menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur. 1. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas atau guru kelompok dan murid. 2. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Lini masa tindakan atau langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penerapan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru. 2. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desiminasi pemahaman materi budaya positif, yakni keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas atau guru kelas lain untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Yang keempat, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. 2. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. 3. Orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Miftahul Huda Sarjana Agama serta segenap rekan guru yang saya hormati, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmatnya kita diizinkan berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Perkenankan saya sebagai moderator di sini untuk membacakan kegiatan pada siang hari ini, yaitu pembukaan, yang kedua acara inti, yang ketiga adalah penutup. Mari kita buka kegiatan pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu acara inti, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif, menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh rekan kita Ibu Ali Puji Lestari, Sarjana Pendidikan. Kepada Ibu Ali Puji Lestari,
Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di sini guna untuk belajar bersama. Kedua kalinya sholawat serta salam mari kita haturkan kehadiran Sang Pelita Hati, Sang Penerang Jagat Raya, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan syafaat kepada kita semua sehingga kita bisa mengenal agama Islam pada kesempatan hingga saat ini. Baik, di sini saya akan menyampaikan diseminasi saya tentang tugas modul 1.4. Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan semua telah sudi hadir dalam pertemuan kali ini guna untuk belajar bersama. Sekali lagi kita belajar bersama, Dalam modul 1.4 ini saya mendapatkan tugas aksi nyata. Aksi nyata di 1.4 itu adalah tentang budaya positif dengan judul menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah kita. Selamat datang kepada para guru hebat yang ada di TK Islam Al-Falah. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi wujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Siap? Siap. Insya Allah siap ya. Baik, konsep utama modul budaya positif ada apa saja dong? 1. Perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Ada posisi kontrol restitusi, ada keyakinan kelas. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Pembelajaran paradigma baru. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran paradigma baru? Pembelajaran paradigma baru ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Maksudnya terdiferensiasi itu adalah kita harus melihat perbedaan. Kita harus melihat perbedaan, keunikan dari masing-masing murid untuk disamaratakan. Maksudnya apa? Kita tidak boleh membedakan antara murid satu dengan murid yang lainnya. Sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap yang berkembang untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi apabila ada anak yang berbeda, anggap saja itu adalah anak yang istimewa. Profil pelajar Pancasila masih ingat ada apa saja di situ? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif. Baik. Alhamdulillah masih ingat semua, lancar. Dilanjutkan dengan disiplin positif.
Apa disiplin positif? Disiplin positif itu adalah penjabaran tersendiri. Disiplin adalah melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan kepatuhan, dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Kalau panjenengan semua, disiplin itu kira-kira apa? Arti dari sebuah disiplin harus mentaati peraturan. Terkesan itu kaku, terus mengekang kita. Bener buatan? Terus untuk itu sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi jangan sampai anak itu terkekang oleh kata disiplin. Itu bagaimana nanti kita uraikan di sini. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk merubah kesadaran, bukan membuat ketidaknyamanan, namun merubah kesadaran. Pokoknya di situ ya. Tanpa kata disiplin, kalau kita sudah merubah diri, bahkan kita akan sadar. Untuk memberdayakan anak melakukan sesuatu tanpa segan, tanpa sogokan itu maksudnya gini. Ayo kita datang tepat waktu ya anak-anak. Nanti dapat hadiah yang datangnya tepat waktu. Nah itu sogokan. Karena sogokan anak akan terbiasa nanti. Jadi kita di sini itu harus menciptakan disiplin positif yang tanpa apapun, tanpa embel-embel apapun, baik itu sogokan, biar anak itu sadar dengan sendirinya. Terus ancaman maupun hukuman. Jadi nanti kalau tidak ada sogokan, dia akan merasa terancam, dia akan merasa terhukum. Makanya dia akan melakukan disiplin. Itu yang harus kita rubah mulai hari ini, sehingga menikah harapan kita di sini dari modul yang saya pelajari di 1.4 itu adalah sebuah disiplin itu harus lahir dari diri, harus lahir dari dalam diri kita, dari dalam diri murid kita, bukan karena dia terpengaruh dari sebuah peraturan. Sekolah diwajibkan diatur untuk datang tepat waktu. Saya akan datang tepat waktu. Karena apa datang tepat waktu? Peraturan. Nah, itu yang harus kita rubah. Jadi datang tepat waktu karena sadar dari dirinya sendiri. Siap lanjut? Oke. Nah, menikah. Lanjut ke kebutuhan dasar dari disiplin positif, kita akan menuju kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan hidup, kebutuhan sandang, pangan, papan. Ibarat kata kalau di daerah kita, orang Jawa menyebutkan sandang, pangan, papan itu adalah kebutuhan hidup yang utama. Terus selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Terus ada penguasaan, ada lagi kebebasan, ada lagi kesenangan. Kebutuhan hidup tadi adalah sandang, pangan, papan. Untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu sebagai murid, mereka juga merasa, kok saya tidak dicintai oleh Bu Guru toh, kok saya tidak dicintai oleh Pak Guru toh. Itu mereka akan merasakan. Penguasaan, seperti apa toh anak yang ingin berkuasa itu? Mereka saat diajak bermain bersama lebih cenderung untuk memilih salah satu mainan dan dipegang oleh teman yang lain itu tidak diperbolehkan. Mereka itu adalah menguasai sebuah mainan, ibarat kata Terus kebebasan, anak yang bagaimana yang meminta kebebasan itu? Anak yang saat kita ajak belajar dan bermain di dalam kelas, namun dia asyik bermain sendiri, namun
permainan yang dia lakukan itu merupakan pembelajaran juga. Jadi tidak mau istilahnya permainan bermain yang dan belajar yang kita sampaikan, dia ingin sendiri, ingin menciptakan permainan sendiri, ingin menciptakan pembelajaran sendiri. Itu tandanya anak ingin kebebasan. Yang berikutnya adalah kesenangan. Anak saat diajak bermain dan belajar, dia asyik dengan mainannya sendiri. Istilahnya dia ingin bermain sendiri, malah mengambil mainan. Itu tandanya anak sedang ingin bersenang-senang. Jadi kita harus bisa memilah model anak itu yang bagaimana yang ada di kelas kita. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Motivasi, apa tuh motivasi itu? Dorongan. Oke. Di sini motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Apabila panjenengan istilahnya itu datang ke sekolah, motivasi panjenengan apa? Kan mesti ada tujuannya. Nah, seperti itu, itulah motivasi. Saya ingin bekerja dengan baik, saya ingin mengabdi dengan baik. Maka apa yang akan saya lakukan? Terus di sini motivasi itu menghindari ketidaknyamanan dari hukuman. Kalau kita memotivasi anak, maka akan terhindar. Murid itu melakukan disiplin diri karena ia takut akan dihukum. Hal itu merupakan motivasi eksternal. Istilahnya motivasi dari luar karena takut dan dihukum, takut hukuman tadi. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga merupakan motivasi ekstrinsik. Jadi kalau tidak diberi hadiah tidak akan melakukan disiplin. Terus selanjutnya adalah menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini yang merupakan motivasi yang datang dari diri sendiri, insting, intrinsik. Bahasanya rumit, namun ya begitulah bahasanya. Ekstrinsik tadi dorongan dari luar, kalau intrinsik dorongan dari dalam. Dilanjutkan konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau kata-kata gagal gitu kan sudah merasa kecewa atau apa gitu ya. Yang dimaksud dengan konsep disiplin dengan identitas gagal itu apa saja loh? Hukuman. Kalau kita menghukum itu namanya identitas gagal. Seperti apa saja tuh itu? Iya, menyakiti. Karena hukuman itu akan menyakiti, bersifat lama, tidak akan lekas hilang. Istilahnya lekat di dalam diri, membekas. Dia akan merasa malu, benar nggak? Iya. Terus istilahnya lama, malunya itu lama, tidak bisa hilang-hilang. Seperti itu. Hukuman itu memaksa. Kalau kamu tidak begini, kamu akan begini. Itu namanya hukuman. Jadi kalau dipaksa, sakit enggak? Sakit. Nah, makanya itu hukuman itu menyakitkan. Dilanjut ke penghargaan. Penghargaan itu juga dimasukkan ke dalam identitas gagal. Kenapa? Karena tidak efektif, merusak hubungan. Merusak hubungan itu kenapa? Nah, kalau tidak diberi, gak dikasih hadiah aja. Rusak kan ya? Akhirnya rusak. Komunikasi kita dengan anak juga rusak. Terus menurunkan kreativitas. Kalau tidak diberi hadiah, maka dia tidak akan mengembangkan potensi dirinya. Kreatifnya itu tidak muncul. Berikutnya menghukum dengan sistem ranking. Alhamdulillah di TK tidak ada ya. Sudah tidak ada ranking-rankingan. Kalau di SD juga sekarang alhamdulillah juga sudah tidak ada ranking-rankingan karena yaitu identitas gagal.
Iya, terus merampas hak menghargai dirinya sendiri. Karena apa? Hanya dengan apa? Mendapatkan hadiah, mengharapkan sesuatu itu saja. Akhirnya ya merampas hak menghargai dirinya sendiri. Lanjut untuk ini identitas yang sukses. Ada yang gagal, ada yang sukses. Yang sukses itu adalah konsekuensi. Konsekuensi. Apa tuh konsekuensi itu? Konsekuensi. Kalau kamu menumpahkan air, ya tahu akibatnya. Sebab akibatnya anak bisa memikir. Kita pun juga mengarahkan. Minumannya tumpah, coba. Kalau minuman tumpah, diapakan? Anak akan berpikir, oh ambil elap. Pertama kita mengarahkan, kedua, ketiga dia akan tahu dengan sendiri. Dengan konsekuensi apa ya? Penguatan jangka pendek. Anak tidak akan terluka. Istilahnya hanya mengelap saja. Istilahnya kan tidak membekas dalam ingatan dan hatinya enggak mangkel, hatinya tidak marah seperti itu. Terus monitoring berkelanjutan. Monitoring berkelanjutan itu dalam artian pada saat suatu misal anak menumpahkan botol minum, dia mengelap, kita juga mengamati. Setelah dilap diapakan nak? Seperti itu. Istilahnya dia akan melakukan dengan menuntut secara sendirinya. Murid menghormati peraturan. Dia juga akan sedikit demi sedikit akan mulai sadar bahwa saya melakukan itu, saya konsekuensinya harus mengelap air yang tumpah tadi. Setelah dilap, lapnya dijemur. Itu dia akan memikirkan secara sendiri dan dia tidak menolak akan hal itu. Dia akan sadar melakukannya. Terus murid kehilangan waktu untuk apa? Merenungi kesalahan. Dia tidak istilahnya tidaklah berlama-lama. Ya Allah, tadi saya dihukum Bu Guru. Kalau hukuman kan gitu. Saya tadi dihukum disuruh maju, disuruh waktu upacara enggak pakai topi, disuruh maju, pakai kakinya diangkat satu. Itu kan membekas sampai nanti di rumah, sampai besok lagi gitu. Kalau konsekuensi itu mengelap, habis itu ya sudah, besok lagi kalau tumpah lagi ya dilap lagi, hanya seperti itu. Jadi tidak ada pemikiran secara terus menerus dalam pemikiran anak dan hati anak. Selanjutnya adalah restitusi. Nah ini yang terbaik. Konsekuensi itu baik, ada lagi yang terbaik adalah restitusi. Restitusi itu ada nanti di belakang itu ada rangkaiannya restitusi. Dengan restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya itu maksudnya apabila anak menumpahkan air, airnya diapakan itu tanpa kita minta, anak akan dengan sendirinya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Dalam suatu misal anak tidak mengerjakan tugas di rumah. Kalau di TK kan namanya bukan PR, sekarang PR juga tidak boleh. Namun tugas di rumah istilahnya mengulang huruf A di rumah. Seperti itu anak tidak mengerjakan. Di sekolah kita hukum enggak? Tidak. Nanti di sekolah hanya kita beri pengarahan saja apa yang akan kamu lakukan jika tidak mengerjakan tugas di rumah dan lain sebagainya. Terus jika seandainya pakaiannya tidak lengkap saat mengikuti upacara, itu pun juga kita hanya beri pengarahan saja. Apa solusinya? Apa yang akan kamu lakukan apabila perlengkapan sekolahmu tidak lengkap, tidak memakai dasi, tidak memakai topi, kaos kaki warnanya tidak putih, sepatunya warnanya tidak hitam. Seperti itu anak diajak berpikir. Nah kan kalau restitusi. Terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Dia akan tahu dengan sendirinya, ngelenggono dalam bahasa kita, mengakui kesalahannya dan akan merubah dengan sendirinya.
tidak memberontak kepada kita lah. Dia juga tidak merasa bahwa itu adalah saya tidak disiplin. Teori kontrol, dirinya sendiri yang memegang kontrol. Yaitu tadi, apa yang akan saya lakukan jika begini, itu dia yang memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Oh iya, saya tidak memakai dasi. Apa yang akan saya lakukan? Kalau dicari di rumah tidak ada, kalau di sekolah tidak ada, berarti minta kemana? Istilahnya seperti itu. Dilanjut untuk konsep disiplin, pendekatan restitusi. Kita akan membahas tentang restitusi. Sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid itu yang terbaik adalah restitusi. Apakah itu? Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Bukan istilahnya membuat anak jadi takut atau apa karena dihukum, memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut Gosen 2004 istilah restitusi itu. Terus ciri-ciri restitusi. Bukan menebus kesalahan. Restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun memperbaiki hukuman. Namun belajar dari kesalahan tersebut akan tidak dihukum juga, akan diperbaiki hubungannya. Tawaran bukan paksaan. Kita menawarkan, bukan memaksa. Istilahnya nggak perlu, itu kalau restitusi itu nggak perlu dipaksa atau apapun, anak akan dengan sendirinya menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ada apa toh, kesalahanmu di mana toh, kita sedikit-sedikit menggali dia, bukan kok kita menjudge dia bahwa dia salah. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan. Karakter dia yang akan kita tanamkan bahwa sadar diri bahwa saya salah, bukan tindakan yang berupa kekerasan atau apapun yang kita lakukan. Menguatkan dan fokus pada restitusi dari apa yang telah ia lakukan. Jadi kesalahannya apa juga yang akan diperbaiki, tidak merembet kemana-mana. Perbedaan, ada perbedaannya dari contoh. Kasus murid yang tidak mengerjakan tugas di rumah. Kalau ada kasus murid seperti ini, kira-kira hukuman apa yang akan dilakukan oleh guru? Guru akan menghukum murid tersebut hormat kepada bendera merah putih selama 10 menit. Capek enggak? Capek. Malu enggak? Malu. Itulah namanya hukuman. Ngerti nggih? Guru marah dan murid menjadi takut. Kalau guru marah, murid akan menjadi takut. Saya juga biasa marah, namun kategorinya marah untuk dalam hal ini saya juga enggak. Istilahnya karena nanti TK masih istilahnya enggak ada istilah PR atau apapun, kita halus-haluslah ke anak-anak. Terus ada konsekuensi. Contoh konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan tugas murid tersebut pada saat istirahat atau mengerjakan tugas lagi sebanyak 3 kali. Lebih halus enggak? Lebih halus dari yang tadi menghukum hormat pada bendera? Lebih halus. Lebih cocok enggak? Iya, lebih cocok. Jadi harus sepadan. Iya, benar. Guru tegas. Guru tegas dan menghormati. Dengan peraturan, dengan konsekuensi tersebut, gurunya tegas. Kamu mengerjakan lagi 3 kali, istilahnya ngaten. Terus murid pun akan menghormatinya, akan melakukannya dengan senang hati, tidak dengan istilahnya aduh aku dihukum atau apapun ngaten. Nah, restitusi ini yang terbaik. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid dalam menyelesaikan masalahnya.
ditanyai kenapa kok sampai tidak mengerjakan tugas di rumah, kan waktu di rumah panjang, itu lebih dalam kepada dirinya dan membantu murid, monggo dikerjakan dulu di sekolah nggak apa-apa, atau langsung dibilangnya aja nggak apa-apa, nggak dikerjakan sekarang, besok-besok lagi dikerjakan ya, seperti itu. Kalau seperti ini melanggar keyakinan kelas apa coba? Tanggung jawab enggak? Kan seperti itu lebih halus lagi, anak tidak takut lagi. Guru lebih terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Iya bu, dia akan bilangnya seperti itu enggak? Istilahnya ya bu, besok lagi saya enggak kerjakan, itu enggak. Istilahnya lebih halus dan anak tidak takut, intinya itu. Nah, 5 posisi kontrol restitusi. Restitusi itu ada posisi kontrolnya, ada bermacam-macam. Yang satu penghukum, ada yang pembuat rasa bersalah, ada yang menjadi teman, ada pula yang pemantau, ada pula yang menjadi manajer. Kira-kira ini yang baik itu yang mana menurut panjenengan? Nah, itu yang kita lakukan di sekolah kita sebagai teman. Namun yang lebih baik lagi ada selain sebagai teman. Nanti kita lihat kira-kira apa ya. Nah, ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Dari contoh murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Untuk penghukumnya apa kira-kira itu? Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Lebih jahat? Iya, anak akan malu dan sakit hatinya karena hukuman. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu? Makdes gitu ya. Bu guru kecewa sama kamu karena lagi-lagi kamu tidak tertib, halus. Tapi murid merasa bersalah, ya Allah, bu guru jadi kecewa. Nah, seperti itu, membuat rasa bersalah. Terus posisi kontrol sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apalah kalau kamu salah. Lain kali yang lebih baik lagi ya. Lebih enak enggak? Iya, dia tidak akan bakal jawab iya bu, tidak ada penolakan sama sekali. Untuk pemantau, posisi kontrol sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya apa. Murid berpikir tadi menumpahkan air, coba apa yang akan kamu lakukan kalau kamu menumpahkan air? Dilap bu, maka dia akan mengambil lap. Nah, seperti itu. Terus untuk manajer ini ternyata yang lebih baik, okay? Sebagai teman juga baik, mulai dari teman, pemantau, manajer. Yang tingkat ini paling tingkat terberat, namun lebih baik, menjadi lebih baik yang apabila kita lakukan. Contoh bahasanya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Gitu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Murid berpikir sendiri, murid akan sadar sendiri. Kita sudah melaksanakan, cuman belum tahu iya benar. Leres ngaten. Jadi setiap hari itu kita melakukannya, namun kita tidak tahu kalau itu posisinya. Iya, posisi kontrol. Posisi kontrol saja kita juga baru kenal di sini. Dilanjutkan untuk keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas? Lagi-lagi ini juga sudah kita lakukan di sekolah kita, namun kita tidak tahu juga istilahnya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kira-kira mengapa kita pakai itu? Biar aman, biar selamat. Nah, itu adalah peraturan atau keyakinan? Peraturan, karena diatur oleh pemerintah.
Terus yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa? Biar menjaga kesehatan. Kira-kira yang butuh siapa? Diri kita sendiri. Nah, itu namanya keyakinan. Yakin bahwa kita butuh sehat, kita membutuhkan alat untuk sehat. Ngeten. Berikutnya, ini adalah kegiatan untuk membuat keyakinan kelas di kelas B2. Sudah saya coba. Untuk yang ini video sebenarnya. Yang ini video kita menawarkan kepada anak-anak berdiskusi tentang peraturan kelas apa yang akan kita gunakan di kelas kita. Terus merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Jadi karena di TK kan kita belum menulis secara banyak ya. Jadi kita berupa gambar saja, istilahnya membuang sampah pada tempatnya, makan dan minum saat istirahat, saat belajar tidak boleh makan dan minum, seperti itu berupa gambar. Dipilih sama anak-anak yang ingin ditempelkan itu apa saja. Terus akhirnya ini menempelkan keyakinan kelas di kelasnya. Gunanya untuk apa? Setiap saat bisa dilihat. Mereka akan tahu bahwa itu adalah merupakan peraturan keyakinan kelas kita. Jadi kita tidak boleh melanggar itu di situ. Seperti ini contohnya. Ada di kelas saya, bisa ditengok. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, ini ada alurnya. Lebih abstrak dari peraturan. Kalau keyakinan kelas itu lebih abstrak, terus berupa pernyataan universal. Cuman sedikit tok kalimatnya, tidak banyak. Dibuat dalam bentuk positif. Bukan kalimat yang tidak baik itulah yang ditempel, sedikit saja agar mudah diingat. Contohnya buang sampah di tempatnya, gambarnya tempat sampah seperti itu. Sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kalau di lembaga orang lain kita terapkan, di tempat kita kan belum tentu cocok. Tujuannya yaitu semua warga kelas dilibatkan saat membuatnya. Tujuannya agar mereka mengetahui dan sadar dirinya sendiri, bukan karena temannya bilang ini harus gini, seperti itu. Ini merupakan contoh penerapan segitiga restitusi. Ini berupa video. Belajar mengerjakan tugas kemarin. Iya. Belajar belum mengerjakan tugas. Ini tugas yang menulis huruf toh. Iya. Ya wes tidak apa-apa. Mas Faizal tidak mengerjakan tugas tidak apa-apa karena sebelumnya Mas Faizal yang tidak mengerjakan tugas. Oke, pensilnya ditaruh dulu, kita buat video ya. Ya, oke. Kalau Mas Faizal kira-kira tanggung jawab dikasih tambah lagi kita
ketinggalan juga tidak bilang. Terus mana itu posisinya si basinya? Dan saya juga tahu. Kabelnya itu harus pakai. Saya minta diberikan lagi. Iya, misalnya nggak ada kabelnya. Iya. Nanti kita agak paham gitu tentang posisi kontrol yang mana akan kita ambil ya. Kalau yang seperti ini menerapkan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan seperti restitusi itu namanya itu merupakan manajemen. Ya, silakan masuk mengikuti upacara. Alhamdulillah. Terima kasih. Boleh pilih nomornya man? Di sini ada kutipan ini dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana pembelajaran dirinya sebagai seorang among. Among itu istilah kata kita menuntun kepada anak, kita memikirkan apa kepentingan anak. Posisi pengajar yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini merupakan standar nasional pendidikan yang harus kita lakukan. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih disampaikan Ibu dan Bapak Guru. Mungkin saya bisa sedikit menyimpulkan dulu ya. Untuk yang tadi, untuk disiplin positif itu tidak ada punishment atau reward, tapi lebih ke kesadaran diri sendiri ya. Dan juga salah satu cara untuk menuju ke disiplin positif itu adalah dengan cara manajer tadi ya kan. Mungkin di sini masih ada waktu 15 menit ya boleh ya. Jadi kami buka pertanyaan, sesi pertanyaan tanya jawab. Mungkin ada dua pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Mungkin ada yang bertanya, dipersilahkan. Ada? Mungkin saya balik ya. Kan ini dari cara manajer tadi ya. Nah, misalkan itu nanti hari pertama tidak memakai dasi, nah minggu depannya lagi tidak lagi. Nah, itu gimana? Apa terus-menerus dikasih motivasi, terus dikasih manajerial, terus report?
Kebetulan itu tadi kan murid dari murid saya, murid kami, iya betul Pak. Spesialnya sudah. Namun kelasnya kan berbeda. Iya, kelas. Ambil kelas yang mana? Iya. Pas kebetulan nemunya yang itu. Iya. Jadi pas kebetulan yang nggak yang kurang disiplin itu kelas saya. Nah itu minggu depannya lagi saya lihat juga masih belum. Nah juga saya ingatkan lagi. Oke, berarti ada tindak lanjut selanjutnya nanti. Ada. Untuk pertanyaan kita dulu nggak apa-apa. Oh iya. Untuk pertanyaan yang kedua. Boleh, monggo. Monggo. Dua saja ini. Mungkin dari Bapak Kepala. Saya kan yang ditanyakan kita kenal di sekolah ya loh. Anak TK itu butuh penghargaan itu yang harusnya di itu loh. Monggo. Terima kasih Bu Ani atas penjelasannya terkait dengan aksi nyata menularkan disiplin positif ya. Untuk anak-anak yang terkesan pemalu barangkali, itu bagaimana caranya untuk mendisiplinkan positif ya, supaya mereka nanti bisa menjadi berani, percaya diri dan seterusnya. Kira-kira itu, nanti semoga ada pertanyaan berikutnya. Terima kasih Bapak. Ibu Alif, mohon dijelaskan tadi dengan dua pertanyaan tadi. Yang pertama, Oh nggak ada bisa. Sekalian juga monggo. oh ya silahkan. Terima kasih Bu Lian, terima kasih Bu Alif dikasih kesempatan untuk bertanya. Kebetulan sekolah kita ini juga inklusi. Jadi mohon maaf karena di kelas saya ada yang berkebutuhan khusus, dia belum bisa untuk bicara lancar. Terus seandainya dikasih tahu juga masih belum bisa menerima. Dan dia bisanya hanya teriak gitu aja. Dan di sini ini tubuhnya kaku. Sewaktu dia mengucapkan itu kaku semua. Tangan, rahang ini semua kaku. Jadi saya sempat kebingungan bagaimana caranya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida dan teman-teman pertanyaan. Ibu Alif, perlu saya ulang pertanyaan atau sudah? Insya Allah melekat. Iya. Terima kasih. Silakan Bu. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Untuk pertanyaan pertama dari Bu Lian, bagaimana caranya agar anak tadi kan sudah istilahnya diperingatkan, sudah direstitusi, ternyata anak ini masih tetap sama. Kita kembalikan lagi, kemarin itu restitusinya, istilahnya kemarin itu sama Bu Guru diutus apa, katanya seperti ini, kok belum dilakukan, itu ditanya lagi, dikorek lagi, itu nanti akan muncul, dia akan menjawab dengan pertanyaan. Istilah restitusi itu apa ya, mengorek lebih dalam lagi, kita menanyai dia lagi. Mungkin kemarin kan restunya minta dibelikan kepada orang tua kan gitu, saat direstitusi itu seperti itu. Terus nanti setelah kita tanya lagi, loh Mas Acil kemarin katanya diminta dibelikan oleh orang tua, tapi kenapa kok Mas Acil belum memakai lagi? Mungkin ditanyakan itu. Nanti dilihat dulu jawabannya, terus ditampung. Istilah seandainya menjawab, oh ya saya lupa, berarti minggu depan ya. Kayak gitu, seperti kita mengingatkan ulang seperti itu saja. Nah, dan iya sampai maksudnya dia benar-benar kalau dia mau dibelikan dia dibelikan seperti itu. Terus nanti kalau dia mau mencari juga harus ketemu kan seperti itu. Namun kita tidak memberikan, ini katanya mencari tapi kok tidak ketemu, itu tidak diberikan kata-kata itu kadang. Seperti peraturan keyakinan kelas pun juga kita ulang, bukan kita membiarkan setelah ditempel itu udah. Namun setiap
saat kita akan mengingatkan mereka. Terus lanjut ke Pak Huda tadi yang istilahnya anak yang pemalu biar menjadi lebih berani lagi. Itu kita beri istilahnya pembiasaan yang sering dia malu itu untuk apa? Dengan terbiasa, istilahnya kita bukan menyuruh ya, namun memberi tugas. Memberi tugas itu dengan terbiasa, maka dia akan dengan sendirinya tidak terasa. Seperti contoh saya berdiri di sini juga malu. Saya nggak pernah pegang mic di depan orang banyak, itu nggak pernah. Awal jadi CGP pun saya pegang mic itu juga sangat mendadak sekali. Nah, karena terbiasa. Iya, terpaksa dan terbiasa. Mungkin akan itu karena kan sadar dari dirinya sendiri kan, saya harus melakukan ini istilahnya. Terus waktu tag video juga gitu. Tag video kita malu dengan suara kita sendiri, jujur itu akan malu. Nah, karena terbiasa, itu merupakan tugas kita, sadar dengan sendirinya kita istilahnya sudah tidak malu lagi lah, kayak gitu. Kalau tag untuk wajah gitu karena ranahnya di TK, jadi juga nggak pakai wajah kita pun juga tidak apa-apa. Untuk anak-anak kita biasakan saja. Andai kan dia belum berani untuk tampil saat upacara bendera, ya kita minta untuk dia tampil yuk, kita semangati aja. Bu, saya tidak bisa, kamu pasti bisa. Hanya kata-kata kamu pasti bisa, dia akan bersemangat lagi. Tanpa ribet apapun. Untuk tadi yang ribet, untuk yang penghargaan, untuk yang hadiah itu kita boleh memberikan. Kamu pasti bisa, oke, jempol sih, itu ranahnya. Bukan diberikan secara barang berupa materi, bukan material ataupun barang yang terlalu iya. Terus kalau kepada anak-anak istilahnya, siapa yang hari ini bulan puasa ya, siapa yang hari ini puasanya nyampe maghrib, istilah kata. Oh, saya dulu kasih hadiah aja, itu istilahnya sesimpel apa gitu aja. Jadi tidak usah muluk-muluk biar anak tidak terbiasa. Terus untuk yang pertanyaan ketiga dari Bu Ida, mengatasi anak yang seperti tadi istilahnya berkebutuhan khusus tadi, itu ranahnya bukan ke saya sebenarnya, namun guru itu harus menjadi psikolog juga. Dalam artian anak itu kalau kita pegang, kita dekati, mungkin lebih ke merasa yang pengen dicintai tadi. Coba kita dekati, kita istilahnya kalau belum bisa pegang pensil, kita pegang dulu tangannya. Kita ulang lagi. Istilahnya hari ini pegang pensil untuk membuat garis lurus. Ya besok lagi kita ulang lagi sampai dia merasa bisa untuk membuat garis lurus seperti itu. Kalau anaknya yang istilahnya itu kemungkinan disuruh mengerjakan tugas istilahnya, terus bilang gitu, atau tiba-tiba dia bilang teriak gitu. Ini misalkan kalau mengerjakan tugas, permisi ya. Duduk aja nggak apa-apa ya. Iya. Misalkan kalau mengerjakan tugas itu saya kan megangin tangan dia dengan kalem-kalem. Itu nanti tangan yang satu ini Itu kayak gini. bukan kaku tapi bisa gini, wah langsung. Ini saya pernah, ini hampir ke mata saya. Jadi Bobotnya itu ke orang yang menolong dia. Jadi saya tuh sampai mendredeg juga karena saya punya ciri mata. Jadi gini tuh hampir ke gini. Ini sudah kesaut, kacamata sudah kesaut dan gini. Itu jadi seakan-akan saya tuh juga ada rasa takut juga. Sewaktu itu pelan-pelan, jadi tangan yang sini juga paling ngerangkul. Sedangkan dia itu gini balik, tenaganya itu ekstra super kuat. Saya pernah guling. Iya. Karena dia merasa ingin meluapkan emosi dia. Kalau meluapkan emosinya iya, cuma gini Bu Alif, saya rasa kayak kelebihan tenaga yang berlebih dikumpulkan satu di saat yang bersamaan. Jadi saya pernah kejejek juga gini loh, nolong, terus akhirnya ini kumpul. Iya, tanpa yang kita tahu. Jadi kan ya mesti kena, nggak mungkin menghindar. Kayak mata kemarin
juga mau kena mata langsung gitu. Terus ini kadang plok. Iya, nggak tahu ini penyebabnya. Tiba-tiba mau buat seperti itu, nggak tahu penyebabnya gimana. Hanya sharing saja gitu mungkin. Ini anaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau anak laki-laki itu sukanya itu diginiin. Dilus-lus kan? Iya. Istilahnya itu kalau kita sambil memerintah, bukan memerintah sebenarnya, memberi tugas, mengajak dia, kayak seolah-olah kita juga mengerjakan itu, maka dicoba. Terus kita juga konsultasi dengan orang tua, gimana orang tua di rumah itu memperlakukan dia. Anak itu sebenarnya itu datang ke sini itu adalah sudah punya karakter yang ada di rumah. Nah, di sekolah ini kita tinggal menuntun meluruskan karakter yang kurang baik, kita luruskan saja. Seperti itu, ibarat kata sekolah itu menanam benih, menanam pohon yang punya karakter sendiri pohon tersebut. Nah, kita tinggal meluruskan. Kalau bonsai tinggal kita belok-belokkan biar indah, hanya seperti itu saja. Mungkin kita konsultasi dengan orang tua, bagaimana penerapan pendidikannya kepada anak, terus nanti disambung di sini. Andaikan nanti orang tua ngatur yang di rumah itu anaknya mau bu, tapi kalau seperti ini, nah kita lanjutkan di sini, kan kata. Terus untuk cara mengatasi jika anak seperti ini gimana bu? Istilahnya kan kita juga ngatur, bu ini tadi istilahnya Alif di sekolah tadi seperti ini, kalau di rumah juga gini apa enggak ya bu? Istilahnya matur ke orang tuanya. Kalau orang tuanya matur, iya bu, terus gimana cara penanganannya panjenengan? Apabila Alif seperti itu, oh begini bu, biasanya dia mau. Nah, di sekolah pun juga kita lakukan. Jika perlakuannya orang tuanya itu istilahnya tidak baik, ya kita meluruskan biar baik. Istilahnya seandainya anaknya mau mengerjakan bu, membuat garis tegak, tapi dengan saya gedor-gedor mejanya, baru dia kerjakan. Itu kan tidak baik. Jadi kita luruskan di sini. Iya, itu adalah ancaman nanti yang muncul kayak gitu. Istilahnya anak akan semakin tantrum, semakin brutal. Itu namanya kan tantrum, ngaten nggih? Semakin brutal istilahnya. Akbar dulu juga gitu kepada saya. Jenengan juga perso sendiri waktu itu masker ditarik seperti ini sekuatnya. Ini hidung saya ini kalau dipencet ini masih ada bekasnya. Di sini ada bekas kayak cakaran itu masuk ke dalam. Jadi kayak tulang hidungnya itu luka yang bagian ini kulit bawahnya lagi. Jadi kalau dibersihkan gitu sini kemarin itu terlihat sekali, bukan jengglong bu, kayak memar merah kehitaman itu di dalam. Itu sampai tangannya ke situ. Setelah itu ya datang guys, tak rangkul, tak lus itu. Akhirnya dia juga lambat laun sama saya juga enggak begitu agresif istilahnya. Ya dicoba aja, kita semuanya mencoba gitu. Untuk anak yang seperti itu gimana kan ngaten. Sudah dilakukan. Iya. Yang untuk lulus kalau orang tuanya istilahnya perlakuan orang tua yang di rumah yang kita korek, yang hidup kita korek. Kalau di rumah itu anak sering dimarah-marahi, dituting, maaf ya bahasanya dituting itu apa? Digini kamu harus ini. Anak kan akan membekas dan dia melampiaskannya itu di tempat lain, bukan di tempat orang tuanya, karena dia sudah merasa geram gitu. Akhirnya setelah orang lain seperti itu, dia merasa oh koyok mamaku kai, nah koyok papaku kai, akhirnya dia meluapkan di situ. Jadi kita perlu menyelidiki juga orang tua di rumah itu bagaimana cara mengajarnya. Kejujuran dari orang tua memang sudah saya tanya. Nah ya itu, kalau tidak saling jujur, kita tidak bisa mengolah anak ini bagaimana. Iya, lahan di sini sangat bagus. Namun kalau tidak ada saling kerjasama, itu tidak akan muncul tumbuhan yang bagus, pohon yang indah istilahnya ngaten. Iya, kalau beliau pun disuruh ke psikolog mungkin juga tidak akan kerso kalau orang tuanya seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan keduanya kalau tidak saling ada ketidakjujuran. Akhirnya saya ya mengalir aja. Iya, mengalir saja. Sekiranya kita juga merasa aman sih, anak jalan terus ya ngatet mawon gitu. Ya itu tidak apa-apa. Yang pernah dilakukan di kelas saya dan memang itu
kejadiannya nyata. Ya kita sharing bersama dan akhirnya kan tahu. Monggo Pak Uda. Pak Uda pengen nambah lagi. Ya, sudah muncul Bu pertanyaannya. Ya, mungkin yang menurut saya perlu diulang kembali karena ini adalah apa nih arahnya? Istilah saya menularkan. Yang perlu diulang adalah bagaimana caranya membuat peraturan kelas, membuat kesepakatan aturan kelas. Kira-kira itu nanti bagi teman-teman bayangan saya akan lebih langsung gitu, kira-kira gitu. Itu aja Bu. Terima kasih Pak. Istilahnya gini, keyakinan kelas yang kita sudah punya, kira-kira apa? Saya tanya dulu. Yang simpel aja yang sudah kita pernah terapkan. Nah, itu sudah merupakan peraturan kelas. Menaruh tas pada tempatnya, istirahat pada jam sekian, itu kan sudah merupakan peraturan kelas istilahnya. Nah, kita tarik kepada keyakinan. Kenapa kok ditarik kepada keyakinan? Keyakinan tadi kan tujuannya menanamkan kepada anak bahwa dia itu sadar bahwa jam sekian itu gini, tas saya di mana. Itu kan akhirnya anak yakin bahwa ini adalah yang saya lakukan, bukan karena apapun. Saya yakin setelah ini istilahnya naruh tas di sana aman, setelah jam istirahat sekian aman, lah seperti itu. Jadi pertama kali kita mau membuat keyakinan kelas, kita arahkan dulu anak ini tujuannya mau dibawa kemana, kita ajak ngomong dulu. Waktu kita klasikal di bawah itu habis doa, habis kita bernyanyi-nyanyi, istilahnya nyanyi pembukaan pertama kelas itu. Kalau mau kita membuat peraturan kelas, ya di situ saja ngomong semuanya ngumpul. Kan masih fresh juga, iya kita beritahu, istilahnya kita kasih wawasan dulu. Ayo kita membuat keyakinan kelas yuk. Keyakinan kelas itu apa toh? Ya kita tanya keyakinan, dia bakal tidak jawab karena masih kecil belum tahu. Keyakinan kelas itu sama seperti peraturan, namun tidak mengikat kepada kita. Istilahnya hal-hal tertentu yang akan kita lakukan di kelas ini, namun kalau tidak dilakukan ya tidak dihukum. Nah seperti itu. Akhirnya ya Bu, apa saja kira-kira keyakinan kelas apa saja yang ingin kita pakai di sini? Bu Alif punya keyakinan kelas yang akan diterapkan di sini adalah tidak makan saat pembelajaran dimulai, saat pembelajaran bermain dan belajar kita lakukan. Ayo coba anak-anak apa saja? Dia akan muncul karena sudah kita pancing. Terus nanti mungkin kalau satu pancingan tidak nyangkut, kita tambah lagi. Bu Alif mempunyai keyakinan kelas apabila menaruh tas di tempatnya. Bu Alif punya keyakinan kelas disiplin. Kita buat gambar jam yang kita taruh di situ. Disiplin waktu, namanya disiplin waktu. Nanti akan ada seperti itu, ngaten. Terus nanti setelahnya dia akan meruntut. Nah, dari gambar-gambar yang kita ajukan kepada anak, tadi kan kita sudah mengambil gambar jam, gitu. Nah, yang lain itu ada gambar lagi, misal berpakaian ini rapi, nah berpakaian yang lengkap. Nah kita contoh, nah itu kita pasang. Tanggung jawab mengerjakan tugas, tadi kan tanggung jawab ya kita beri aja gambar pembelajaran. Nah seperti itu, untuk membuang sampah pada tempatnya. Bu Ani mau peraturan keyakinan kelas dipajang di sini, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Untuk tujuannya apa? Biar kelasnya bersih. Nah itu akhirnya dia akan, ya nanti kita kan membuat kalau TK kan menulis belum bisa. Kalau anak SD bisa kita ajak menulis, kita libatkan. Tadi itu di tempat saya ada tulisannya keyakinan kelas, tapi kan diwarna-warni. Diwarna-warni itu yang mewarnai anak juga, namun yang menulis saya. Ngaten. Bagian agak ke sana, agak depannya lagi.
Nah, ini sudah ada kertas-kertas gambar-gambarnya. Kita yang membuat, dan anak-anak yang memilih. Kira-kira yang dipilih mana? Di sini ada gambar jam, itu adanya tandanya disiplin waktu. Ada waktu istirahat jam berapa, waktu pulang jam berapa. Tab-nya itu anak-anak juga tidak akan beranjak kemana-mana. Bukan karena kita jangan sampai pergi kemana-mana sebelum jam ini, tidak ada. Jadi dia akan tahu sendiri. Iya, karena ada jam yang sudah disepakati. Kalau kita kan sudah matur ke anak-anak, sudah biasa jam 9 kita istirahat. Andai kan seperti itu, dia akan tahu dengan sendirinya. Seperti masuk kelas jam kedua untuk yang terpadu juga kayak gitu. Mendengar azan masuk kelas. Nah, berarti kan keyakinannya bahwa ada azan masuk kelas. Seperti itu, dia meyakini bahwa setelah azan masuk kelas. Terus ini membuang sampah pada tempatnya. Dia tidak akan merasa ada yang pernah mengisi B2. Wah, sampahnya habis makan tercecer, tapi setelah diperintah masuk bersih sampahnya. Karena dia tahu bahwa setelah makan, apabila kita masuk kelas sudah bersih dari sampah. Seperti itu. Terus ini ada lagi hormat kepada guru. Tata cara salim yang baik itu gimana? Mereka sudah tahu. Tata krama kepada orang tua. Apabila ada orang tua di depan kita harus merunduk. Itu mereka sudah tahu. Cara salim apabila kita ada yasinan di lingkungan kita kan budayanya yasinan gitu Yasinan itu salimnya gimana? Itu mereka sudah tahu. Bagaimana kita cara salim yang benar, menghormati orang tua yang benar saat yasinan? Mereka akan merunduk salim seperti itu. Tidak begini, tapi begini. Nah, seperti itu mereka sudah tahu. Nah, karena kita meyakini bahwa mereka yang baik itu seperti itu. Nanti Mbak pilih mau ini kita bisa belajar membuatnya, bisa belajar piano gambar itu dari mana gitu. Kembali lagi ke Canva, pembelajarannya lain waktu. Alhamdulillah. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Alia Puji Lestari. Aplausnya. Semoga kami semua bisa menerapkan apa yang sudah di-sharingkan ke kita hari ini. Kita belajar bersama. Sekali lagi kita belajar bersama. Tidak hanya saja mungkin Bu Alif lebih dulu mengetahui, makanya untuk di-sharingkan ke kita. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu Guru. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami ucapkan. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Salam, salam, terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftahul Huda, Sarjana Agama, Kepala TK Islam Al-Falah Pesantren Kota Kediri. Ini ingin menyampaikan terkait dengan aksi nyata atau diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang telah dilaksanakan oleh calon guru penggerak di sekolah kami, yaitu Ibu Alia Puji Lestari. Pada aksi nyata yang kemarin disampaikan di forum guru kami, hal itu sangat positif. Kami mendapatkan banyak hal yang sangat baik.
praktek baik yang telah beliau lakukan. Umpan baliknya adalah bahwa hal ini harus terus dibangun, harus terus ditularkan, dilaksanakan di lembaga kami, di kelas-kelas yang lain, oleh guru-guru yang lain juga. Alhamdulillah, apa yang beliau lakukan sangat positif, dan kami berharap hal ini akan dilaksanakan juga oleh guru-guru yang lain, sehingga budaya yang tercipta di TK Islam Al-Falah ini adalah budaya disiplin yang positif, yang berawal dari kesadaran pribadi anak-anak kami. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lian Agustin, rekan dari Ibu Ali Puji Lestari, sebagai pengajar di TK Islam Al-Falah, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Dari mini seminar yang disampaikan oleh Bu Alif, saya dapat menyimpulkan diantaranya satu, materi yang disampaikan Bu Alif sangat menarik ya, yaitu disiplin positif, dan juga dibantu dengan tampilan slide yang memudahkan bagi kami untuk memahami. Kemudian yang kedua, kita sebagai guru bisa memposisikan diri tidak hanya sebagai guru ataupun teman belajar untuk murid, tapi juga sebagai manajer selama berada di sekolah. Kemudian yang ketiga, disiplin positif itu sebaiknya terbentuk dari dalam diri sendiri. Jadi bukan karena faktor ekstrinsik ya, bukan faktor karena takut punishment atau hukuman, ataupun ingin mendapat reward atau hadiah. Dan yang keempat, saya harap saya pribadi dan juga teman-teman selembaga bisa mengaplikasikan disiplin positif yang sudah disampaikan oleh Ibu Ali. Harapan kami semoga dengan adanya mini seminar itu kami bisa bergandeng tangan memajukan dan membentuk karakter murid di lembaga kami, yaitu di TK Islam Al-Falah. Demikian respon dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.